and make it rock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Prastinova dengan NIM 42014211023 dari kelas Pendidikan Fisika 4A. Dan di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas proyek fisika modern mengenai eksperimen efek fotolistrik berbasis simulasi PET. Nah, sebelumnya masuk ke simulasi PET, terlebih dahulu kita harus mengenal dulu apa itu efek fotolistrik. Di efek fotolistrik itu merupakan suatu proses di mana suatu cahaya dengan frekuensi cukup tinggi mengenai permukaan sebuah logam sehingga dari permukaan logam itu terpancar elektron. Dan fotolistrik ini juga merupakan peristiwa terlepasnya elektron yang membuktikan bahwa gelombang itu memiliki sifat partikel berupa diskrit atau bisa juga disebut dengan foton. Nah, ini merupakan simulasi efek fotolistrik dengan perangkat lunak PET yang akan kita bahas nanti. Dan ini merupakan skema proses terjadinya efek fotolistrik yang dimulai dari cahaya mengenai lempeng logam di katoda, elektron itu kemudian terlepas menuju anoda dan akan menjadi statik nantinya. Kemudian kita mengetahui nilai HF dan akan kita tentukan grafiknya. Nah, dalam teori klasik ini ada kegagalan untuk merumuskan efek fotolistrik. Yang pertama karena energi kinetik maksimum elektron harus sebanding dengan intensitas radiasi. Yang kedua, efek fotolistrik harus terjadi untuk cahaya dengan frekuensi atau panjang gelombang berapapun. Dan yang ketiga, elektron pertama yang lepas pasti butuh waktu untuk melepas. Dan kemudian, efek fotolistrik ini bisa dijelaskan dengan teori fisika modern. Yang pertama adalah energi kinetik maksimum dari fotoelektron yang dipancarkan itu sama sekali tidak bergantung pada intensitas sumber cahaya. Yang kedua, bahwa efek fotolistrik itu tidak terjadi sama sekali jika frekuensi cahaya sumber berada di bawah nilai tertentu. Dan yang ketiga, bahwa efek fotolistrik ini tidak membutuhkan waktu. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke simulasi efek fotolistrik ini menggunakan bantuan PET. Jadi di atas ini merupakan cahaya yang diarahkan ke logam dan dihasilkan arus. Jadi cahaya ini yang di atas ini membawa energi diberikan ke dalam logam, kemudian logam ini akan menghasilkan elektron dan menuju ke keping dari katoda ke anoda yang di sebelah kanan ini, dan dihasilkan elektron karena mengalir itu akan menghasilkan arus. Jadi di sini terlihat bahwa arusnya adalah 0,560. Nah, tadi kan aku udah jelasin di kebingungan teori klasik. Jadi dalam teori klasik itu menyatakan bahwa energi itu merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi ketika intensitasnya itu besar, maka energinya itu juga akan besar, begitu juga sebaliknya. Dan menjadi keheranan itu karena intensitasnya itu kecil, itu langsung terjadi arus. Jadi ketika intensitasnya aku kecilin di sini, itu akan menjadi arusnya itu tetap ada. Jadi tetap 0,219 ini. Nah, seharusnya jika dianggap sebagai gelombang elektromagnetik kan intensitasnya itu kecil, energinya itu juga akan kecil. Maka elektron itu akan lepas dari logam, harus menunggu dulu sampai energinya itu cukup. Artinya harus ada jeda waktu atau delay waktu antara penyinaran dan terjadinya arus. Dan faktanya itu tidak terjadi delay antara logam dan penyinaran ini dengan terjadinya arus, maka itu belum terbukti dalam teori klasik. Kemudian kebingungan yang selanjutnya itu ketika arus ini aku lawan, jadi di bawah ini ya, aku lawan di baterainya ini, aku lawan menjadi minus 5,40 volt, itu arusnya akan menjadi 0, dan ini terjadi stopping potensial atau potensial energi di min 5,40 volt karena arusnya 0 saat potensial itu terjadi. Harusnya jika intensitasnya itu besar, energinya itu juga akan besar. Intensitasnya diperbesar, maka harusnya ada arus. Tetapi tetap tidak terjadi arus. Jadi aku perbesar ini tetap tidak ada arus. Jadi elektronnya itu akan tertahan di tengah-tengah tabung tadi. Dan kalau kita buat grafik itu akan seperti ini. Nah, jadi V0 ini di bawah ini merupakan intensitas rendah yang di sini ya, di I1 ini berhenti di stopping potensial tertentu. Dan kemudian V0 yang atas I2 ini merupakan intensitas tingginya, dia juga berhenti di stopping potensial yang sama. Jadi hal ini merupakan kebingungan juga di teori klasik. Nah, kemudian ada teori yang cukup terkenal dari Albert Einstein yang berani mengatakan bahwa jangan anggap cahayanya itu sebagai gelombang, tetapi anggap cahaya itu sebagai partikel yang membawa energi sebesar E sama dengan HF atau E sama dengan HC per lambda yang dikemukakan oleh Max Planck, yang sebenarnya belum ada penelitian mengenai teori ini.
Kemudian Albert Einstein mengatakan bahwa jika cahaya itu dianggap sebagai partikel, cahaya disinarkan adanya hujan foton. Einstein juga bisa menjelaskan bahwa tidak ada delay karena jika partikel atau cahaya yang berupa foton itu menumbuk elektron, maka transfer energi yang dilakukan elektron adalah transfer yang langsung, jadi tidak ada jeda. Nah, bagaimana dengan intensitas yang besar dan rendah tadi? Jadi selama frekuensinya itu sama, jadi sinar UV ini sama, UV atau cahaya tampak itu sama, hanya akan berpengaruh terhadap jumlah fotonnya. Jadi ketika intensitasnya itu besar, maka elektron yang keluar itu akan juga semakin banyak. Ketika intensitasnya itu kecil, maka elektron yang keluar itu juga akan semakin kecil. Jadi tidak harus menunggu penyerapan. Jadi cahaya kena ke elektron, kena ke logam, langsung keluar elektronnya. Dan bagaimana dengan stopping potensialnya tadi? Jadi yang menentukan energi dari cahaya itu bukan intensitasnya, tetapi frekuensinya. Yang ini tadi ya, sinar ini. Jadi intensitasnya itu besar, maka elektron yang keluar itu akan banyak. Dan ketika intensitasnya itu kecil, ini ya, maka jumlah elektron yang tertabrak itu juga akan sedikit dan elektron yang ditahan itu sedikit, tetapi energinya itu akan tetap sama. Jadi penelitian ini dibuktikan oleh penelitian selanjutnya dan dibuktikan bahwa penelitian dari Albert Einstein itu benar adanya. Nah, setiap logam itu memiliki syarat minimal energi yang bisa membuat elektronnya itu keluar, karena setiap elektron kalau terluar dari logam itu memiliki mengikat dengan kuat atau tidak gitu. Jadi sehingga energi foton yang diperlukan untuk membebaskan elektron dari logam itu berbeda-beda. Seperti ini, ketika aku ubah jadi tembaga, seng, natrium, ini akan menghasilkan beda-beda jumlah ininya, elektronnya. Energi minimal untuk membebaskan elektron dari logamnya disebut dengan fungsi kerja logam, sehingga energi yang dibawa foton akan digunakan untuk membebaskan elektron dari logamnya dan sisanya digunakan untuk bergerak energi kinetiknya. Nah, jadi kalau kita buat persamaannya itu menjadi energi foton sama dengan fungsi kerja logam ditambah energi kinetik dari elektron. Nah, stopping potensial yang tadi itu menjaga elektron agar tidak sampai ke anoda, jadi di tengah-tengah tadi ya, sehingga di stopping potensial itu nilainya sama dengan energi kinetiknya. Jadi K sama dengan energi kinetik setengah mv kuadrat sama dengan muatan elektron dikali potensialnya. Dan ketika energi kinetiknya itu 0, dilawan dengan energi stopping potensialnya. Jadi fungsi kerjanya menjadi W0 sama dengan HF0 sama dengan HC per lambda 0. Jadi lambda yang didapatkan itu panjang gelombang maksimum yang digunakan untuk membebaskan elektron dari logamnya. Jadi sama saja dengan panjang gelombang ambang, dan untuk frekuensinya juga sama, jadi frekuensi ambang. Nah, persyaratannya supaya dapat terjadi efek fotolistrik itu adalah harus pas antara di tengah-tengah antara frekuensi ambang dan juga panjang gelombangnya. Nah, dari penjelasan Einstein tadi kita dapat merumuskan kesimpulan bahwa bila HF-nya itu sama dengan HF0, maka energi kinetiknya itu sama dengan 0. Kemudian beda potensial antara katoda dan anoda itu sebanding dengan energi kinetik elektron yang terlepas. Dan yang terakhir, untuk cahaya dengan frekuensi F, kenaikan intensitas penyinaran hanya berarti kenaikan jumlah foton yang masing-masing mempunyai energi HF, karena satu foton hanya dapat diserap oleh satu elektron. Maka kenaikan jumlah foton ini sama sekali tidak mempengaruhi besarnya EK, melainkan hanya menambah jumlah elektron yang terlepas dari permukaan keping logam. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat menambahkan pengetahuan teman-teman mengenai efek fotolistrik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.